Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal bersama Christina Elis Wijayanti, SMA Negeri 1 Larantuka. Kondisi politik pada masa demokrasi liberal. A. Munculnya demokrasi liberal. Pengertian demokrasi liberal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem politik dengan banyak partai. Kekuasaan politik berada di tangan politisi sipil yang berpusat di parlemen. Arti lainnya dari demokrasi liberal adalah demokrasi parlementer. Periode antara tahun 1950 sampai 1959 dalam sejarah Indonesia memperlihatkan semangat belajar untuk berdemokrasi. Ketika pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula dengan perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Perubahan ke Undang-Undang Dasar Sementara ini membawa Indonesia memasuki masa demokrasi liberal. Ciri-ciri masa demokrasi liberal di Indonesia. 1. Penerapan sistem multipartai. 2. Pergantian kabinet. Sistem multipartai dalam sistem demokrasi liberal, kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai politik. Sejak diumumkannya maklumat pemerintah tertanggal 3 November tahun 1945, maka berdirilah sejumlah partai-partai di Indonesia seperti PKI, Masyumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Serikat Rakyat Indonesia, PNI, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Murba, dan Persatuan Indonesia Raya. Menurut Muhammad Hatta, pembentukan partai politik bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Partai yang mempunyai wakil di pemerintahan disebut partai pemerintah, sedangkan partai yang tidak mempunyai wakil pemerintahan disebut partai oposisi. Pergantian kabinet. Kabinet parlementer yang berkuasa di Indonesia mengalami silih berganti dalam menjalankan pemerintahan. Ketidakstabilan politik ini karena adanya mosi tidak percaya oleh oposisi dalam parlemen akibat kebijakan kabinet yang berkuasa. B. Kabinet. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Kabinet tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kepada DPR. Dalam kabinet parlementer, kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh Perdana Menteri. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Perdana Menteri bersama para menteri, dalam hal ini kabinet, bertanggung jawab kepada parlemen, dalam hal ini DPR. Kabinet-kabinet di Indonesia masa demokrasi liberal antara lain: 1. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir berlangsung antara 7 September 1950 sampai 21 Maret tahun
1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Natsir antara lain: 1. Melaksanakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. 2. Menyempurnakan struktur pemerintahan dan kelengkapan negara. 3. Menstabilkan keamanan negara. 4. Reorganisasi angkatan perang. 5. Menyelesaikan masalah Irian Barat. Keberhasilan Kabinet Natsir adalah: 1. Di bidang ekonomi, ada Sumitra Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional. 2. Indonesia masuk menjadi anggota PBB. 3. Berlangsung perundingan antara Indonesia dengan Belanda untuk pertama kalinya. Kendala yang dihadapi Kabinet Natsir adalah: 1. Dalam upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami kegagalan. 2. Penerapan Sumitra Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. 3. Timbul masalah keamanan dalam negeri, yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DITI, gerakan Andi Asis, gerakan APRA, dan gerakan RMS. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Natsir disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari tahun 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret tahun 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berlangsung antara 26 April tahun 1951 sampai 23 Februari tahun 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman dari Partai Masyumi. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain: A. Menjamin keamanan dan ketentraman. B. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. C. Mempercepat persiapan pemilihan umum. D. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif, serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. E. Di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Sukiman yaitu tidak terlalu berarti, sebab programnya hanya melanjutkan program Natsir saja. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya, program menggiatkan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Kendala yang dihadapi oleh Kabinet Sukiman adalah adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Chokran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia karena
Republik Indonesia diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Sukiman disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. 3. Kabinet Wilopo berlangsung antara 30 Maret tahun 1952 sampai 3 Juni tahun 1953, dipimpin oleh Mr. Wilopo dari PNI. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain: A. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante DPR dan DPRD. B. Meningkatkan kemakmuran rakyat. C. Meningkatkan pendidikan rakyat dan pemulihan keamanan. D. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, hingga menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Kendala yang dihadapi oleh Kabinet Wilopo adalah: A. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia, sementara kebutuhan impor terus meningkat. B. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak, terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen, sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimpor beras. C. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang. D. Terjadi peristiwa 17 Oktober tahun 1952 merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil, sehingga muncul sikap tidak senang di kalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Wilopo disebabkan oleh peristiwa Tanjung Morawa, sehingga muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia. Peristiwa Tanjung Morawa ini dijadikan sarana oleh kelompok yang anti kabinet dan pihak oposisi lainnya untuk mencela pemerintah. Akibatnya Kabinet Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni tahun 1953. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I berlangsung antara 1 Agustus tahun 1953 sampai 24 Juli tahun 1955. Kabinet Ali Sastro Amijoyo I dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari PNI dan Mr. Wongsonegoro dari PIR sebagai Wakil Perdana Menteri. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo I antara lain: A. Menumpas pemberontakan DITII. B. Melaksanakan pemilu. C. Mengembalikan Irian Barat. D. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini: A. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DITI di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. B. Terjadi peristiwa 27 Juni tahun 1955, suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Masalah TNI Angkatan Darat yang merupakan kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober tahun 1952. C. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi,
yang menunjukkan gejala membahayakan. D. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. E. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya pada tanggal 20 Juli tahun 1955 yang diikuti oleh partai lainnya. Keberhasilan yang dicapai oleh kabinet ini yaitu berhasil diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika I yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini disebabkan masalah pimpinan TNI Angkatan Darat yang berpangkal pada peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Calon pimpinan TNI yang diajukan kabinet ini ditolak oleh Kop Perwira kelompok Zulkifli Lubis sehingga timbul krisis kabinet. Menghadapi persoalan dalam tubuh TNI Angkatan Darat, Parlemen mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri Pertahanan. Sebagai dampak dari mosi tersebut, fraksi progresif dalam Parlemen menarik Menteri Pertahanan pada tanggal 12 Juli tahun 1955. Berdampak, kabinet menyerahkan mandatnya kepada Presiden tanggal 24 Juli tahun 1955. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap berlangsung antara 24 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret tahun 1956, dipimpin oleh Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain: A. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. B. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru. C. Masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi. D. Perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap adalah menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada tanggal 29 September tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember tahun 1955 untuk memilih anggota konstituante. Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan yang dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Berakhirnya kekuasaan kabinet. Berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet, sehingga kabinet pun jatuh. Kabinet ini berakhir pada tanggal 3 Maret tahun 1956 setelah menyerahkan mandat pemerintahan setelah DPR hasil pemilu tahun 1955 terbentuk. 6. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II berlangsung antara Maret tahun 1956 sampai Maret tahun 1957, dipimpin oleh Ali Sastro Amijoyo dari PNI. Program kerja Kabinet Ali Sastro Amijoyo II disebut Rencana Pembangunan 5 Tahun yang memuat program jangka panjang seperti A. Perjuangan pengembalian Irian Barat, B. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, C. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, D.
menyehatkan perimbangan keuangan negara. E. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Keberhasilan yang dicapai dalam kabinet ini adalah: kabinet ini mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment. Hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian konferensi meja bundar. Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah: A. Berkobarnya semangat anti-Cina di masyarakat. B. Muncul kekacauan di daerah yang menguat dan mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah: salah. C. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya. D. Pembatalan KMB oleh Presiden menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal penguasa Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha nasional. E. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastro Amijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer. Berakhirnya kekuasaan kabinet ini adalah: A. Meningkatnya sikap kritis daerah terhadap pusat. B. Lemahnya kabinet membuat kewibawaan kabinet semakin turun. C. Kurangnya tindakan tegas dari kabinet terhadap pergolakan yang muncul. D. Ikatan Pembela Kemerdekaan Indonesia dan Masyumi menarik para menterinya dari kabinet yang membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden pada tanggal 14 Maret tahun 1957. 7. Kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga Kabinet Karya yang dilantik pada tanggal 9 April tahun 1957 yang dipimpin oleh Insinyur Juanda. Program kerja Kabinet Juanda disebut sebagai Pancakarya adalah: A. Membentuk Dewan Nasional. B. Normalisasi keadaan RI. C. Melanjutkan pembatalan KMB. D. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik Indonesia. E. Mempercepat pembangunan. Keberhasilan yang dicapai oleh Kabinet Juanda adalah: A. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Juanda yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. B. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai kepala, sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin. C. Mengadakan musyawarah nasional untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah Republik Indonesia. D. Diadakan musyawarah nasional pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri, tetapi tidak berhasil dengan baik.
Kendala yang dihadapi oleh kabinet ini adalah A. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI Permesta. B. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk, sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya. C. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-putrinya bersekolah pada tanggal 30 November tahun 1957. Peristiwa ini menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan negara. Berakhirnya kekuasaan Kabinet Juanda. Saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. C. Pemilu tahun 1955. Pemilu tahun 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu ini menandakan telah berjalannya demokrasi di kalangan rakyat. Rakyat telah menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakilnya. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstituante. Pelaksanaan pemilu tahun 1955 dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu tahun 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama untuk memilih anggota parlemen yang dilaksanakan pada 29 September tahun 1955 dan tahap kedua untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang dilaksanakan pada 15 Desember tahun 1955. Dalam proses pemilu tahun 1955, terdapat 100 partai besar dan kecil yang mengajukan calon-calonnya untuk DPR dan 82 partai besar dan kecil untuk Dewan Konstituante. Selain itu, masih ada 86 organisasi dan perseorangan akan ikut dalam pemilihan umum. Dalam pendaftaran pemilihan, tidak kurang dari 60% penduduk Indonesia yang mendaftarkan namanya, kurang lebih 78 juta, angka yang cukup tinggi yang ikut dalam pesta demokrasi yang pertama. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang muncul pada masa demokrasi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, keadaan Indonesia masih sangat buruk. Faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi Indonesia buruk adalah 1. Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. 2. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah. 3. Permasalahan jangka pendek dan jangka panjang yang dihadapi pemerintah Indonesia. 4. Pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. 5. Politik keuangan tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, melainkan dirancang oleh pemerintah Belanda. 6. Perubahan sistem ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi adalah 1. Melaksanakan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro.
Sasaran yang ditekankan adalah pembangunan industri dasar. Tujuannya adalah mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. 2. Merundingkan masalah finansial ekonomi. Hasilnya adalah A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. 3. Pembentukan Biro Perancang Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. 4. Musyawarah Nasional Pembangunan sebagai bentuk upaya mengatasi masalah pusat dan daerah. 5. Gunting Safrudin. Pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. 6. Nasionalisasi di Javas Bank merupakan proses pemindahan hak kepemilikan asing ke pemerintahan Indonesia menjadi Bank Indonesia. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 menjadi akhir dari demokrasi liberal dan awal bagi demokrasi terpimpin di Indonesia. Dekret berasal dari bahasa Latin decernere yang berarti mengakhiri, memutuskan, atau menentukan. Dekret adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Latar belakang: keadaan tata negara dalam keadaan krisis yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan juga mengancam keutuhan NKRI. Tujuan adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi selama masa demokrasi liberal, pemilu yang tidak bisa menciptakan stabilitas politik, gejolak di berbagai daerah, diperparah dengan kegagalan konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar yang baru, maka Presiden menganggap Indonesia dalam keadaan bahaya. Pada tanggal 5 Juli 1959, ia mengeluarkan dekret. Isi dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan membekukan berlakunya UUDS tahun 1950. 3. Membentuk MPRS dan DPAS. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada hari Minggu 5 Juli tahun 1959 pukul 17. Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 mendapat dukungan dari masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada segenap anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekret tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekret tersebut. DPR dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli tahun 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih.